Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout atau Simon TO yang pertama. SKB Kesehatan Formasi Bidan, lengkap dengan pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti TO-nya, saya harap tonton videonya sampai habis. Karena apa? Karena hasil TO akan kita umumkan pada video ini. Selain itu, teman-teman dapat belajar dari penjelasan maupun pembahasan soalnya. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, Hari Bidan Nasional diperingati setiap tanggal A. 5 Mei, B. 12 November, C. 24 April, D. 24 Maret, E. 24 Juni. Jawabannya adalah E. 24 Juni. Untuk materi terkait hari-hari penting kesehatan ada pada video. Nah, linknya yang muncul di sudut kanan atas layar ini. Teman-teman dapat mempelajari tentang hari-hari penting kesehatan lainnya pada video tersebut. Soal selanjutnya, yang merupakan strategi PPI untuk mencegah atau membatasi penularan COVID-19 di tempat layanan kesehatan terkait lingkungan adalah A. Mengelola limbah medis, B. Menggunakan APD, C. Mencatat pengunjung pasien, D. Membatasi jumlah kunjungan pasien, E. Membersihkan permukaan-permukaan lingkungan dengan air dan deterjen. Jawabannya adalah E. Membersihkan permukaan-permukaan lingkungan dengan air dan deterjen. Oke, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI terkait dengan COVID-19 yang berhubungan dengan pengendalian lingkungan yang pertama adalah semua permukaan harus dibersihkan. Yang kedua, gunakan deterjen dan air untuk pembersihan permukaan non-perawatan atau non-kritis. Tiga, permukaan yang bersentuhan dengan pasien atau area kritis harus didesinfeksi. Nah, desinfektannya ini adalah natrium hipoklorit, kemudian deterjen, larutan pemutih, kemudian alkohol 70% dan hidrogen peroksida. Setelah itu, hindari aerosolisasi. Semua limbah yang sudah dipergunakan oleh orang terduga COVID atau sekresi pernafasan adalah termasuk limbah infeksius. Soal selanjutnya, seorang ibu hamil sering mengeluhkan kram pada kaki biasanya pada malam hari. Kram pada kaki biasanya terjadi pada ibu hamil trimester berapa? A. Trimester 1 dan 2, B. Trimester 1 dan 3, C. Trimester 1, 2 dan 3, D. Trimester 3, E. Trimester 2 dan 3. Jawabannya adalah E. Trimester 2 dan 3. Soal selanjutnya, berikut merupakan reaksi wanita yang mengalami hamil di luar nikah, kecuali A. Melarikan diri dari tanggung jawab, B. Bahagia dan senang memperoleh keturunan, C. Menitipkan anaknya ke orang lain atau ke panti asuhan, D. Berusaha melakukan aborsi dan bunuh diri, E. Memelihara sendiri anaknya meskipun terpaksa. Jawabannya adalah B. Bahagia dan senang memperoleh keturunan. Ada beberapa reaksi wanita yang mengalami hamil di luar nikah. Yang pertama adalah melarikan diri dari tanggung jawab, melakukan aborsi, membuang anaknya, menitipkan anaknya ke orang lain atau ke panti asuhan. 2. Berusaha melakukan aborsi dan bunuh diri. 3. Memelihara sendiri anaknya meskipun terpaksa. Hamil di luar nikah ini selalu berakibat tidak baik karena meskipun terjadi pernikahan, tetapi karena terpaksa, apalagi kalau tidak terjadi pernikahan. Maka sebagai bidan kita harus mampu memberikan perlindungan secara psikologis karena mereka ini sangat membutuhkan. Dan supaya dapat menjalani kehamilan dengan sehat dan melahirkan bayi juga sehat. Lanjut, tetrasiklin tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh tetrasiklin: A. Kanker kandung telur setelah anak dewasa, B. Gangguan pada pembentukan jantung, C. Gangguan pertumbuhan tulang dan perubahan warna gigi, D. Gangguan pada pembentukan alat pencernaan, E. Gangguan emosi. Jawabannya adalah C. Gangguan pertumbuhan tulang dan perubahan warna gigi. Ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi obat-obatan karena hampir semua obat dapat ditransfer melalui plasenta ke janin. Nah, sebagai bidan, kita sebaiknya hati-hati dalam memberikan obat kepada ibu hamil. Karena apa? Karena ada beberapa efek obat yang diminum oleh ibu hamil ini tidak langsung kelihatan, tetapi kadang-kadang baru kelihatan ketika bayi menginjak dewasa. Misalnya, yang pertama, efek pemberian estrogen. Efeknya ini dapat mengakibatkan tumor kandungan pada anak ketika sudah dewasa. Yang kedua, efek dari mengkonsumsi tetrasiklin dapat berdampak pada gangguan pertumbuhan tulang kemudian perubahan warna gigi. Nah, gigi mudah rapuh pada bayi ketika menjadi anak-anak. Selanjutnya, organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB pertama
A. Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN, B. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, C. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, D. Perkumpulan Bidan Desa, E. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Jawabannya adalah A. Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Sejarah singkat dibentuknya usaha membatasi kelahiran. Yang pertama itu didirikan Perkumpulan Keluarga Berencana, namun PKBI ini tidak berkembang dan hanya dilakukan terbatas, sehingga dibentuklah pada tahun 1968 lembaga pertama, yaitu Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN. Kemudian lembaga ini berkembang menjadi BKKBN, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Seiring adanya perkembangan, BKKBN ini berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Soal berikutnya, Nyonya T datang ke puskesmas untuk periksa hamil, mengeluhkan takut menghadapi persalinan. Stresor yang dialami Nyonya T adalah A. Stresor eksternal, B. Stresor internal, D. Stresor abuse, D. Stresor substance abuse, E. Stresor internal dan stresor eksternal. Jawabannya adalah B. Stresor internal. Kita bahas sedikit mengenai stresor internal. Stresor internal ini merupakan stres yang berasal dari dalam diri sendiri yang timbul akibat adanya kehamilan. Apa saja sih yang termasuk dalam stresor internal? Yang pertama ada kecemasan, 2 ketegangan, 3 ketakutan, 4 penyakit, 5 tidak percaya diri, 6 perubahan penampilan, 7 perubahan peran sebagai orang tua, 8 sikap terhadap kehamilan, 9 kehilangan pekerjaan. Dari soalnya, pasien merasa ketakutan menjalani persalinan, maka termasuk ke dalam stresor internal. Soal selanjutnya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/Menkes/433/2016 mengatur tentang A. Penyalahgunaan narkotika, B. Penyelenggaraan imunisasi, C. Pemberian imunisasi ulang pada anak yang mendapat vaksin palsu, D. Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, E. Pelayanan Keluarga Berencana. Jawabannya adalah C. Pemberian imunisasi ulang pada anak yang mendapat vaksin palsu. Kita rehat dulu sejenak untuk lihat hasil Simon TO yang pertama yang sudah teman-teman ikuti. Jumlah pesertanya ada 107 peserta, jumlah soal 20 butir, 1 soal benar poin 5, salah 0, jadi total nilai adalah 100. Teman-teman bisa melihat skornya di bagian sini, dan namanya di bagian ini, kemudian instansi tempat yang dilamar, sehingga teman-teman bisa melihat apakah saingannya ada yang ikut. Oke, kita lihat skornya. Dari 107 peserta yang ikut, nilai tertinggi adalah 95. Yang mendapatkan nilai 95 ada 3 orang. Kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilainya. Selamat kepada teman-teman yang mendapatkan nilai 95. Bagi teman-teman yang hasil TO-nya belum memuaskan, tingkatkan lagi belajarnya, terus dan tetap berlatih untuk membahas soal-soal SKB. Kita bisa lihat di sini nilai teman-teman. Oke, untuk TO selanjutnya jangan lupa ajak dan share ke semua sosial media yang kamu punya agar Simon TO SKB Formasi Bidan tetap dapat dilaksanakan. Soal selanjutnya, dalam memberikan pelayanan, seorang bidan memiliki kemampuan dan kemauan berkomunikasi secara efektif dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat, terutama ketika memberikan pelayanan kesehatan. Merupakan peran atau bidan bertindak sebagai A. Care provider, B. Pengambil keputusan, C. Komunikator, D. Pengelola, E. Penggerak masyarakat. Jawabannya adalah C. Komunikator. Oke, dalam memberikan asuhan kebidanan, seorang bidan itu dapat bertindak sebagai yang pertama, yaitu care provider, di mana bidan ini memiliki kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal. Nah, pelayanan ini tentunya dilaksanakan berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi dengan memperhatikan sosial budaya setempat. Yang kedua,
Community leader atau penggerak masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak, itu memiliki kemampuan dan kemauan memfasilitasi keluarga dan masyarakat agar memahami, mendukung dan melaksanakan pesan-pesan yang tertuang di dalam buku KIA, serta kesehatan reproduksi bekerjasama dengan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dukung bersalin, dan tokoh-tokoh terkait dengan menggunakan prinsip partnership dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan lingkup praktik kebidanan. Yang ketiga, sebagai komunikator, yaitu bidan harus memiliki kemampuan dan kemauan berkomunikasi secara efektif dengan perempuan, keluarga, dan masyarakat, terutama ketika memberikan pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah decision maker, yaitu pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan, di mana bidan harus mempunyai kemampuan mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima yaitu sebagai manajer atau pengelola, di mana bidan harus mampu melakukan asuhan kebidanan baik secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan dalam konteks asuhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dasar sesuai kewenangan yang telah ditentukan. Izin dan penyelenggaraan praktik bidan diatur dalam A. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019, B. Kemenkes RI Nomor HK.02.02-Menkes-156-2015, C. Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017, D. Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017, E. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009. Jawabannya adalah D. Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017. Nyonya S, umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke RSIA. Hasil palpasi abdomen pada bagian atas perut ibu teraba satu bagian bulat keras melintang. Bagian kiri ibu teraba tahanan memanjang. Bagian bawah perut ibu teraba satu bagian bulat lunak. Kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit. Lama 40 detik. VT pembukaan lengkap. Ketuban utuh. Teraba osakrum, penurunan kepala Hodji 3. Diagnosa dari kasus Nyonya S adalah infarktut kelas 1 dengan A. Letak kepala, B. Letak bokong, C. Letak sungsang sempurna, D. Letak sungsang tidak sempurna, E. Letak kaki sempurna. Jawabannya adalah B. Letak bokong. Merupakan syarat-syarat kontrasepsi antara lain A. Merugikan, B. Cara penggunaannya kompleks, C. Mengganggu hubungan seksual, D. Kerjanya tidak dapat diatur menurut keinginan, E. Tidak mengganggu hubungan seksual. Jawabannya adalah E. Tidak mengganggu hubungan seksual. Jadi, ada beberapa syarat-syarat kontrasepsi. Yang pertama adalah aman pemakaiannya dan dapat dipercaya. 2. Efek samping yang merugikan tidak ada. 3. Kerjanya dapat diatur menurut keinginan. 4. Tidak mengganggu hubungan persetubuhan atau hubungan seksual. Jadi jawabannya adalah E. Tidak mengganggu hubungan seksual. BKKBN merupakan singkatan dari A. Badan Keluarga Berencana Non-Departemen, B. Badan Keluarga Berencana Non-Klinik, C. Badan Keluarga Berencana Nasional, D. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, E. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara. Jawabannya adalah D. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Oke, itulah pembahasan soal Simon TO yang pertama dan hasil nilai TO yang pertama SKB Kesehatan Formasi Bidan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.